Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kok ada tiba-tiba ada bilang-bilang ayah nemun, apa itu ayah nemun? Ada orang mau menyerahkan buku ke saya, mau foto. Itulah YouTubers, Instagram, ayah namun. Lalu foto. Tapi kan kalau Tuhan menjadikan jodoh Ustadz kan nggak apa-apa juga. Itu Bang Rafli nampaknya mancing-mancing juga itu. kan jodoh kan di tangan yang maha kuasa, Tat, ya kan? Mudah-mudahan ayah nemu mendengarkan ini kan, ya kan? Gitu. Sosok Ustadz Abdus Somad sendiri sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sosoknya yang bijaksana membuat banyak publik mengaguminya. Tak hanya di Indonesia saja, Ustadz Abdus Somad juga dikagumi influencer asal Korea Selatan bernama Ayana Jihimun. Melalui akun Instagramnya, Ayana mengaku sudah lama mengagumi sosok Ustadz Abdus Somad. Namun baru-baru ini, UAS ungkapkan kronologis detailnya saat bertemu dengan selebgram asal Korea tersebut saat live streaming dengan Dr. Rafli di akun YouTube-nya. Lantas bagaimana tanggapan UAS saat ditanyakan soal Ayana Jihimun oleh Dr. Rafli tersebut? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Hanya itu saja, Bang. Nggak pernah lagi saja. Nggak pernah komunikasi setelah ini. Ya, tapi kan kalau Tuhan menjadikan jodoh Ustadz kan nggak apa-apa juga. Itu Bang Rafli nampaknya mancing-mancing juga itu. Siapa yang tak kenal Ustadz Abdus Somad atau UAS sebagai seorang pendakwah? Videonya pun banyak menyebar di media sosial dan sudah populer di seluruh penjuru Indonesia. Ustadz Abdus Somad atau yang biasa disebut UAS lahir di desa Silolama di wilayah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 18 Mei 1977. Ia adalah keturunan dari Syekh Abdurrahman, ulama besar dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sejak kecil, UAS sudah menimba ilmu di lingkungan Islami, mulai dari SD Al-Wasliyah, Medan, kemudian lanjut ke MTS Muallimin. Setelah MTS, ia tidak langsung melanjutkan ke SMA, melainkan masuk ke pesantren Darul Arafah Deli Serdang selama setahun. Baru kemudian ia lanjut ke Madrasah Aliyah Nurul Falah di wilayah Indragiri Hulu dan tamat pada tahun 1996. Momen pertemuan antara Ayana Jihimun dan Ustadz Abdus Somad menjadi viral di media sosial atau medsos, di mana Ayana Jihimun adalah selebgram cantik asal Korea Selatan yang menjadi mu'alaf. Bahkan dari pertemuan Ayana Jihimun dan Ustadz Abdus Somad itu membuat netizen mendoakan agar berjodoh. Meskipun pada saat itu adalah rangka Ayana Jihimun memberikan bukunya kepada Ustadz Abdus Somad. Dilansir dari Tribun Pekanbaru, Ayana Jihimun memberikan buku tentang kisahnya masuk Islam kepada Ustadz Abdus Somad. Dia juga mengatakan ingin bertemu Ustadz Abdus Somad sejak lama. Namun, ia baru bisa mewujudkan impiannya tersebut pada awal Maret lalu. Keduanya bertemu di acara peluncuran buku terbarunya yang berjudul Ayana Journey to Islam. Akhirnya, saya bisa bertemu Ustadz Abdus Somad. Sebenarnya saya ingin sekali bertemu Ustadz sejak dulu tapi belum diberi kesempatan. Saya merasa terhormat bertemu dan bisa memberi buku saya untuk Ustadz Abdus Somad. Terima kasih saya sudah diizinkan foto bersama Ustadz Abdus Somad official, tulis Ayana pada caption Instagramnya. Banyak informasi simpang siur terkait pertemuannya Ayana dengan Ustadz Abdus Somad tersebut. Apakah memang ada keseriusan atau tidak? Hingga akhirnya UAS ungkapkan kejadian pada waktu itu saat ditanya oleh Dr. Rafli di salah satu video live streamingnya di YouTube. UAS mengatakan bahwa pada saat itu UAS hanya presentasi bedah buku di Islamic Book Fair, Jakarta. Kok ada tiba-tiba ada bilang-bilang ayah nemun, apa itu ayah nemun? Saya presentasi buku, bedah buku di Islamic Book Fair. Di Islamic Book Fair. Iya, Islamic Jakarta. Oh, di Jakarta.
Ya, setelah presentasi ada orang mau menyerahkan buku ke saya, mau foto. Itulah YouTuber Instagram Ayanamun. Lalu foto, hanya itu saja, Bang. Nggak pernah lagi saja. Nggak pernah komunikasi setelah ini. Ya, nggak lebih. Hanya saja saat itu ada orang yang mau ngasih buku kepada saya. Itulah YouTubers, dan di Instagram menjadi rame. Padahal cuma minta foto saja. Saya presentasi buku, bedah buku di Islamic Book Fair Jakarta. Setelah presentasi, ada orang yang menyerahkan buku ke saya dan mau foto. Itulah YouTubers, Instagram Ayanamun, lalu foto. Hanya itu saja, ungkap UAS. Kemudian Dr. Rafli melanjutkan pertanyaannya. Apakah ada komunikasi lagi setelah ini? UAS menjawab, enggak lebih. Tapi kan kalau Tuhan menjadikan jodoh Ustadz kan enggak apa-apa juga. Lanjut Dr. Rafli dengan bercanda. Tapi kan kalau Tuhan menjadikan jodoh Ustadz kan enggak apa-apa juga. Itu Bang Rafli nampaknya mancing-mancing juga itu. kan jodoh kan di tangan yang maha kuasa, Tat, ya kan? Mudah-mudahan Ayanamun mendengarkan ini kan, ya kan? Nah, gitu. ini nanti dipotong netizen lagi nih Bang Rafli. Oh jangan, kita nanti kasih timernya. Jadi kelihatan tuh kalau potongan kan. Kita kasih timer. Kalau ada kasih timer kan nggak boleh dipotong-potong. Itu Bang Rafli nampaknya mancing-mancing juga tuh. Tambah UAS sambil tersenyum. Dr. Rafli terus mencairkan suasana ketika ngobrol dengan UAS. Kan jodoh di tangan Tuhan Ustadz. Mudah-mudahan Ayanamun mendengar ini kan, imbuh Dr. Rafli. Tapi Tat, apapun hidup ini, Nabi pun kan Tat juga penuh dengan fitnah kan. Ya. Bahkan Nabi Muhammad saja berawal-awal dakwah, khalifah juga begitu kan. Jadi kalau kita manusia biasa ini penuh dengan makian, kedengkian, buzzer, itu menurut saya latihan juga untuk menjadi manusia kuat. Saya malah bilang begini, Tat, calon pemimpin ke depan itu, entah itu namanya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, harus rajin-rajin baca komen media sosial. Karena kejam sekali soalnya, ya kan, Tat? Kita kadang-kadang dikatain nggak karu-karuan, coba. Kelihatan bodoh sekali kadang-kadang kita dilihat di komentar-komentar netizen itu. Begitu kita lihat berapa followersnya, 10. Ada yang 1 followernya. Ini kayaknya baru dibuat. Instagram itu yang haters tuh kebanyakan postingnya kosong, Bang. Iya makanya. Jadi postingnya nggak ada. Karena memang ada usaha-usaha yang begitu itu. Jadi memang menawarkan untuk menjadi buzzer. Nah, boleh kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya katakanlah kelompok-kelompok lain ya. Saya mengatakan bukan boleh. Masih masuk akal. Tapi kalau negara yang menyewa buzzer-buzzer itu untuk menyerang balik mereka yang mengkritik negara, waduh luar biasa itu, ya kan? Kita lihat memang kadang-kadang kalau kita sudah bicara tentang pro dan kontra ini hampir tidak masuk akal semua kadang-kadang, ya kan? Kita nggak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi benar semua, tapi nggak bisa juga bilang salah semua, benar nggak, Tat? Pasti ada benarnya dan ada salahnya. Nah benarnya ya biarlah yang memuji itu pembantu-pembantunya, masa kita juga ikut muji? Kalau kita juga ikut muji, siapa yang mengkritik, kan begitu? Jadi apa yang tidak kita kritik berarti kita puji, itu saja kan. Jadi kalau kita tidak misalnya ngomong tentang A berarti B, setuju kita. Nah, jadi sebenarnya jadi pemimpin itu harus tahan banting, tahan kritik. Memang kalaupun kita sebagai manusia begitu membaca, kita dibodoh-bodohin orang kan, dikatain pelacur politik, dikatain monyet dan lain sebagainya, panas juga awal-awalnya. Tapi begitu saya membayangkan Ustadz Abdul Somad, langsung ketawa saya. Panas Bang Rafli. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini.
Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini. All we talk about is